Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Andi akan cerita tentang sahabat Rasulullah. Salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin untuk masuk surga. Siapa dia, manis? Siapa? Siapa sahabat Rasulullah? Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar. Nah, tapi kita cerita di sini tentang dermawanan, kepemimpinan dari sahabat Rasulullah yang mulia, Utsman bin Affan bin As. Beliau adalah sahabat Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah. Dia juga adalah salah satu pengantin dari Khalifah Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, dan beliau adalah pengantin dari Umar. Walaupun Rasyidin yang keberapa? Yang ketiga. Beliau hidup kurang lebih 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Nah, pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW, setelah beliau berhijrah dari Mekah dan Madinah, saat itu terjadi paceklik, yang mana kaum muhajirin saat itu biasanya mereka kalau di Mekah itu minum air Zam-Zam. Sedang saat mereka hijrah ke Madinah itu, mereka mengalami paceklik tentang air. Airnya banyak yang kering, kecuali satu air sumur. Namanya air sumur yang dimiliki orang Yahudi. Sumur itu namanya sumur Raumah. Saat itu hanya sumur itu yang memiliki air. Lihat keadaan ini, Rasulullah sangat resah karena kaum muhajirin susah air, untuk minum susah, ya, buat cuci susah, atau buat yang lainnya juga susah, kan? Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim, barang siapa yang memudahkan memiliki sumur itu, memudahkan kaum muhajirin, memudahkan umat muslim, ya, memiliki sumur itu, sumur Raumah itu saat itu, maka jaminnya adalah surga, dan dia akan memiliki air sebanyak air sumur di Raumah itu. Jadi tidak ada hentinya air itu. Jadi terjadilah tawar-menawar antara Utsman bin Affan dan orang Yahudi itu. Terjadi kesepakatan saat itu. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya umat muslim boleh mengambil air sumur itu satu hari milik umat muslim, silakan umat muslim mengambil. Satu hari berikutnya itu dimiliki orang Yahudi. Jadi Utsman bin Affan memerintahkan kaum muhajirin saat itu agar mengambil air itu untuk satu hari berikutnya, satu hari sekarang dan satu hari berikutnya. Karena apa? Satu hari berikutnya itu milik orang Yahudi, mereka tidak boleh mengambil air. Satu hari berikutnya itu milik Yahudi, ternyata sepi pembeli airnya, sehingga orang Yahudi itu bisa rugi. Jadi
mengambil kesimpulan dan akan menjual sumur itu ke Utsman, Khalifah Utsman bin Affan dengan harga yang cukup tinggi. Berapa harganya? Coba. Berapa? Ada yang menyebutkan 20.000 dinar. Nah, kalau 1 dinar berapa itu? Masya Allah, pengorbanan Utsman bin Affan. Jadi dengan harga yang cukup tinggi saat itu. Jadi dijual dengan Utsman, berikut tanah-tanahnya, dan di situ ada beberapa pohon kurma di situ dijual beserta sumur-sumurnya. Dibelilah Utsman dengan harga yang ditawarkan oleh Yahudi itu, 20.000 dinar. Saat itu kaum muslimin, muhajirin memiliki penuh atas sumur itu. Mereka senantiasa mengambil pada waktu yang diinginkan, hari ini, besok hari, atau lusa sih. Mereka bisa menikmati air. Itu semua atas kedermawanan Utsman bin Affan. Dan sampai sekarang sumur itu ada. Sumur itu masih ada. Bahkan tanaman di sekitar itu banyak tumbuh kurma-kurma yang menghasilkan banyak pundi uang. Dan hasilnya itu banyak diwakafkan ke kaum muslimin sampai sekarang. Masya Allah. Ini adalah buah keikhlasan dari Utsman bin Affan. Mereka karena dia yang ikhlas, ya, tanpa minta balas budi. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa? Kalau kita berkorban dengan keikhlasan tanpa mengharap balas jasa atau pamrih, hanya meminta apa? Balasan dari Allah. Allah kasih surga ke Utsman bin Affan. Sumur di mana sumur itu? Sumur itu ada di Madinah. Madinah tuh Munawwaroh. 1400 tahun yang lalu. Jadi usia sumur 14 abad. Memang kalau 1 abad itu 100 tahun. Kalau 14 abad 1400 tahun. Sudah tua siapa? Tua mati itu sumur itu. Sumur. Jadi pahala dari Utsman bin Affan sampai sekarang terus mengalir tanpa henti. Inilah yang disebut adalah orang yang paling beruntung di dunia dan akhirat, karena dia berniaga dengan Allah. Kalau kita berniaga dengan Allah itu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Maka manis berniaga dengan Allah, ya. Taat apa yang diperintahkan Rasul agar segera dilaksanakan. Ya. Apa kata Rasulullah? Apa perintah Rasulullah untuk melaksanakan? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jadi sampai situ cerita tentang Utsman bin Affan dan kepahlawanan beliau, kedermawanan beliau yang patut kita contoh. Ya manis ya.
Kita tutup ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.